Kota Padang, Sumatera Barat, Komeng, pelawak sekaligus anggota DPD RI melakukan aksi sosial usai bencana banjir bandang dan longsor. Komeng hadir sebagai anggota Palang Merah Indonesia untuk menghibur anak-anak di lokasi pengungsian dengan kegiatan trauma healing. Selain itu, ia mengatakan wilayah Batu Busuk menjadi wilayah terdampak yang terparah akibat pasca banjir dan longsor. Ya kalau saya lihat ya itu ya karena apalagi tadi Batu Busuk ya Pak ya? Iya, Batu Busuk. Oh itu paling parah. Walaupun rumahnya tidak roboh katanya tidak bisa dihuni karena sudah masuk lumpur. Jadi lumpurnya tinggi, jadi di dalam rumah itu isinya lumpur. Ada juga sih yang roboh, yang hanyut. Semuanya sih di sini sudah ditanggulangi sih di pengungsian sini. Tak hanya itu, pelawak bernama Asri Alfiansa Bustami itu turut ikut dalam menyiapkan makanan di dapur umum untuk warga yang mengungsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan warga Bener Meriah Aceh jalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal demi mencari bahan pokok. Warga rela menempuh jarak puluhan kilometer karena persediaan bahan pokok telah habis. Ratusan warga Bener Meriah berjalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal di wilayah Burni Pase dan Seni Antara menuju Lok Semawe untuk mencari bahan pokok. Warga yang mendapat informasi bahwa jalur tersebut sudah dapat dilalui pejalan kaki hingga roda 2 langsung berbondong-bondong berjalan menuju Lok Semawe. Ratusan warga ini nekat melalui medan licin dan terjal karena bahan pokok untuk bertahan hidup yang mereka miliki telah habis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang, maksud kami warga desa Sikundo, Aceh Barat masih terisolasi. Akses jalan terputus total, pemirsa. Warga harus pertaruhkan nyawa seberangi sungai deras mengandalkan ban sebagai pelampung. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan, tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk keluar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal, dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat, dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Nah, begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang dan longsor yang luluh lantahkan Kabupaten Pidi Jaya Aceh, 4 ekor gajah jinak dikerahkan untuk bantu mencari korban. Gajah digunakan karena lokasi belum terjangkau alat berat. Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi Nurah 2 Pidi Jaya Aceh.
Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit. Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang dibawanya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan. Rencananya, 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Ratusan bangkai mobil teronggok di jalan raya di sekitar kawasan Tamiang Sport Center Aceh Tamiang. Warga tinggalkan mobil mereka berlari ke Tamiang Sport Center menghindari arus banjir yang datang lebih besar dari perkiraan. Kabupaten Aceh Tamiang salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Ratusan kendaraan terendam banjir bandang di sekitar kawasan Tamiang Sport Center Aceh Tamiang. Mobil dari berbagai jenis dan merek hingga bus terbengkalai di jalan raya. Para pengendara yang terjebak di lokasi tersebut awalnya berupaya menyelamatkan diri karena menganggap kawasan Tamiang Sport Center lebih tinggi dan aman dari terjangan banjir. Korban memilih menuju Tamiang Sport Center sebagai tempat penyelamatan sebelum akhirnya arus air datang lebih besar dari perkiraan. Sebelumnya, banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang kembali menjadi perhatian nasional setelah muncul laporan sejumlah desa di wilayah tersebut lenyap tersapu derasnya arus. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, bersama MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan warga mengadang truk pengangkut BBM yang melintas di depan SPBU 3 Binaga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, pengadangan ini pemirsa dipicu stok BBM di daerah tersebut yang tak kunjung datang. Ratusan warga mengadang salah satu truk pengangkut BBM yang melintas menuju kota Cane, Aceh. Aksi ini dilakukan karena warga sudah 3 hari mengantri di SPBU Olakisat 3 Binanga, Kabupaten Karo, dan belum mendapatkan BBM. Sementara sejumlah truk pengangkut BBM yang menuju Aceh Tenggara terus melintas. Warga berinisiatif menghentikan truk pengangkut BBM yang melintas dan meminta bongkar muatan BBM di SPBU tersebut. Dan setelah kita cross check juga dari mobil tangki bahwa itu bukan jatah SPBU 3 Binanga. Jadi kita memberikan pengertian kepada masyarakat kita dan mengkonfirmasi bahwa memang untuk jatah pasokan BBM di 3 Binanga sedang dalam perjalanan. Warga berharap permasalahan pasokan BBM bisa teratasi agar aktivitas warga yang menggunakan BBM bisa kembali berjalan normal. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah melaporkan.